Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini, di Yoga Bersama Rini, dan hari ini kita akan latihan kurang lebih 20-25 menit, dan hari ini latihannya berfokus pada penguatan otot, terutama untuk bagian otot perut dan lengan. Kenapa sih kita harus melatih otot kita? Kenapa sih harus dikuatin? Sebenarnya bukan dalam rangka kita harus memiliki bentuk tubuh tertentu, tapi lebih kepada tujuannya untuk membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya naik tangga, kemudian gendong anak, mengangkat sesuatu dari lantai, misalnya galon. Kalau kita lagi beres-beres mendorong lemari misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan tersebut, tapi otot kita lemah, kita memaksa beberapa bagian tubuh kita bekerja tidak sesuai job desk-nya dia, bahkan lebih keras, misalnya aja sendi. Nah, itu kenapa biasanya kalau kita ngangkat sesuatu terus kemudian kita ngerasa kok sakit pinggang ya, atau kita jarang naik tangga terus tiba-tiba naik tangga kok lutut saya sakit ya, dan contoh-contoh lainnya. Kira-kira itu. Selain itu juga buat teman-teman yang mau latihan yoga dan mau fokus bener-bener latihan yoga, penguatan otot itu penting kita latih untuk biar kita tuh lebih aware. Kalau di kelas biasanya gurunya bilang aktifkan ototnya, kita tuh suka bingung maksudnya gimana ya itu. Tapi kalau kita tahu rasanya, kita mulai ngerti, oke, ketika kita disuruh aktifkan otot perut kita atau otot lainnya, kita jadi ngeh, oke, itu yang dimaksud, dan pose kita menjadi semakin lebih maksimal. Oke, nggak usah berlama-lama, pakai baju yang nyaman, dan kita memulai dengan tiduran di matras. Oke, kita mulai dengan yang gampang dulu, tiduran di matras. Dari sini, luruskan kakinya ke depan dan tangannya luruskan ke atas. Naik ke atas tangannya, lalu coba teman-teman bayangkan kayak ngulek di pagi hari, bener-bener tangannya ditarik, ada yang tarik tangannya ke atas, kakinya juga ada yang tarik dari bawah. Lalu bernafas, inhale dan exhale. Di sini nguap juga boleh. Buang nafas. Ambil nafas satu lagi panjang, inhale. Dan buang nafas. Nikmati. Dari sini jalankan kakinya ke arah kiri. Kita mau side stretch. Kaki kanannya taruh di atas kaki kiri. Nah, dari sini tangan jalankan juga ke arah kiri. Tubuh kita bentuknya seperti pisang. Nah, dari sini tangannya satukan telapak tangannya, lalu coba dirasakan side stretch di tubuh sebelah kanan. Ambil nafas dan buang nafas panjang, inhale. Buang nafas. Relax dulu sejenak, inhale panjang. Lalu buang nafas, exhale. Kita kembali ke tengah. Jalankan kaki ke sisi sebelahnya. Kakinya jalankan ke arah kanan. Kemudian kaki kirinya taruh di atas kaki kanan. Lalu tangan kanannya boleh bawa ke arah kanan. Lalu bernafas, inhale dan exhale. Di sini kalau kurang maksimal, angkat sedikit punggungnya. Lalu coba lebih dalam, nikmati posenya. Inhale panjang di sini. Buang nafas, exhale. Kembali inhale. Lalu buang nafas, exhale. Dan cukup, kita kembali ke tengah. Oke, kita mulai latihan otot kita. Tekuk lututnya. Bawa lututnya 90 derajat. Jari kakinya boleh pointing seperti balerina. Boleh juga arahkan ke arah wajah atau floating. Nah, atau flat kakinya ya. Dari sini teman-teman mau perhatikan tulang belakangnya. Ini ada celah di sini. Nah, kita buat nggak ada celah. Jadi benar-benar scoop tulang ekornya masuk ke dalam sehingga tulang belakangnya benar-benar menempel di matras. Ini penting sekali karena ketika kita melakukannya seperti ini, ujung-ujungnya adalah pinggang kita malah sakit. Jadi benar-benar scoop tulang ekornya masuk ke dalam sehingga otot perutnya benar-benar tersqueeze di dalam tubuh kita. Lalu dari sini pelan-pelan. Angkat dada, angkat kepala, naik ke atas. Lalu inhale dan exhale di sini. Stay, bernafas. Teman-teman di sini kalau lehernya nggak nyaman, kunci tangannya di
depan, lalu bawa telapak tangannya di belakang leher. Dari sini, kalau teman-teman nyaman, tangannya di samping aja. Dari sini, bayangkan ada bola atau ada sesuatu di bawah dagunya. Lalu bernafas, inhale dan exhale. Sambil saya bicara, sambil kita lakukan, jangan lepas dari pose. Inhale dan exhale, benar-benar nikmati panas di bagian perutnya. Tahan di sini 2 cycle nafas lagi. Inhale, panjang lembut. Exhale, smile. Inhale, panjang lembut. Lalu exhale, peluk lutut di depan dada. Kita akan lakukan gerakan ini lagi. Dari sini kembalikan 90 derajat kakinya. Squeeze the belly in, tarik pusarnya benar-benar masuk ke dalam. Coba bantu dengan tangannya ya. Jadi benar-benar tarik pusarnya masuk ke dalam. Scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Lalu dari sini angkat tangannya, angkat kepala dan angkat dadanya. Lalu bernafas, inhale dan exhale. Ingat, kalau nggak nyaman di leher, support lehernya dengan tangan. Bernafas, inhale dan exhale di sini beberapa nafas. Jangan lupa tersenyum, tarik pusarnya masuk ke dalam. Coba bantu pakai tangan. Benar-benar tarik pusarnya masuk ke dalam, lalu inhale dan exhale di sini. 2 cycle nafas lagi, tarik panjang. Spine-nya jangan lupa, jangan keangkat dari matras. Tahan bernafas. 1 nafas lagi, inhale. Lalu buang nafas. Peluk kembali lututnya di depan dada, boleh gulingkan ke kanan dan ke kiri kalau nyaman. Oke. Kita akan lakukan hal yang sama, tapi kali ini adalah kakinya lebih tinggi naik ke atas. Boleh diluruskan. Kalau nggak bisa lurus juga boleh ditekuk dulu. Waktu saya pertama-pertama yoga, ini adalah hal yang tidak mungkin buat saya meluruskan kaki seperti ini karena hamstring atau paha belakang saya cukup tight. Tekuk aja, nggak ada masalah di sini dengan menekuk kaki. Yang penting adalah kakinya aktif. Jangan terlalu nyantai, tapi aktifkan. Boleh floating, jari kakinya menghadap ke arah wajah, atau pointing, seperti balerina kakinya. Dari sini, kembali lagi, scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Kalau kita scoop, perhatikan, bokong kita akan terangkat sedikit. Flat spine-nya dengan tulang belakangnya dengan matras, lalu perlahan-lahan angkat dada, angkat kepala, naik ke atas, tangannya boleh di samping, atau boleh juga support lehernya. Ambil nafas dan buang nafas di sini, stay. Rasakan benar-benar perutnya panas, squeeze, tarik perutnya masuk ke dalam. Bayangkan kita seperti menarik sesuatu masuk ke dalam perut kita dengan otot perut kita. Lalu tahan di sini beberapa nafas. Inhale dan exhale, jangan lupa tersenyum. Bayangkan ada bola di bawah dagu sehingga sebenarnya pandangannya ke atas. Karena saya harus ngomong jadi saya lihat ke sana. Ambil nafas dan buang nafas, sekali lagi inhale. Lalu buang nafas, exhale, peluk lutut di depan dada, gulingkan ke kanan dan ke kiri. Oke, itu sudah cukup membuat perut saya panas. Perut, kaki, dan juga sedikit di bagian leher. Dari sini, gulingkan tubuhnya ke salah satu sisi. Lalu kita bangun. Alright, kita lanjutkan ke gerakan yang selanjutnya di tabletop. Di tabletop seperti biasa, bahu dengan pergelangan tangannya sejajar, kemudian pinggul dengan lututnya sejajar. Jadi otomatis telapak tangannya terbuka selebar bahu dan lututnya terbuka selebar pinggul. Jejakan jari kaki di sini. Teman-teman coba perhatikan. Saya angkat sedikit biar kelihatan. Nah, dari sini scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Perutnya jangan drop ke bawah, bahunya juga jangan drop, tapi aktifkan. Angkat sedikit bahunya sehingga aktif, perutnya juga aktifkan. Nah, dari sini ambil nafas panjang, inhale, perhatikan tulang ekornya, scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Benar-benar tarik pusarnya masuk ke dalam, lalu rasakan panas perutnya di sini. Boleh bantu lagi pakai tangan, benar-benar squeeze, kita tarik seperti menarik sesuatu dengan tengah-tengah perut kita. Lalu stay di sini, ambil nafas, inhale dan exhale. Perhatikan benar-benar scoop tulang ekornya masuk ke dalam dan lihat ujung matras, lalu ambil nafas dan buang nafas. Rasakan panas di perutnya, nikmati ototnya yang kita latih.
biar membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Stay di sini, inhale dan exhale. 2 nafas lagi. Buang nafas. Tarik busurnya masuk ke dalam, jangan dilepas, tahan 1 kali lagi, inhale. Lalu buang nafas, exhale dan release. Oke, kelihatannya seperti tidak ngapa-ngapain ya. Tapi kalau teman-teman bisa melakukannya dan merasakan panas di perut, berarti itu benar. Nah, kita lakukan sekali lagi. Mungkin yang tadi pertama kita lakukan belum ngerti apa sih rasanya gitu. Kita lakukan sekali lagi. Telapak tangannya, press di matras, aktifkan bahunya, jangan drop. Aktifkan, kemudian perhatikan. Di sini ini saya normal. Scoop tulang ekornya masuk ke dalam sehingga perut saya agak naik sedikit, lalu tarik pusarnya masuk ke dalam, lalu kita bernafas, inhale dan exhale kembali di sini. Rasakan panas di perutnya, nikmati rasa panasnya, benar-benar scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Stay. Inhale dan exhale di sini, press telapak tangannya menekan ke arah lantai. Tahan beberapa nafas lagi, lalu tersenyum, lihat ke ujung matras. Bernafas. Lalu buang nafas, release. Oke, boleh jejakkan jari kaki, lalu kita pelan-pelan duduk di atas tumit. Istirahatkan sebentar tangannya. Semoga teman-teman mengerti yang dimaksud. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Dari sini kita mau latih balance atau keseimbangan kita. Telapak tangannya press di matras, sebarkan jari-jari tangannya. Jadi jangan ditutup tapi sebarkan. Benar-benar sebarkan lalu press telapak tangannya di matras. Lalu dari sini perlahan-lahan angkat tangan kanan, inhale. Lalu angkat kaki kiri. Lalu kita melakukan hal yang sama. Scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Tangannya bayangkan ada yang tarik ke depan. Kakinya tendangin, jari kakinya menghadap ke arah lantai. Lalu tarik pusarnya masuk ke dalam. Lalu inhale dan exhale di sini. Mungkin teman-teman di sini ada yang susah kok mau jatuh. Tahan, aktifkan ototnya. Tarik pusarnya masuk ke dalam. Kakinya kencangkan. Kaki yang di bawah juga kencangkan. Press telapak tangannya di matras. Lalu stay. 2 nafas lagi, inhale dan exhale di sini. Tahan. Inhale panjang. Lalu buang nafas, tangan kembali ke matras, lutut kembali ke matras dan gulingkan ke kanan dan ke kiri. Oke. Kita lakukan sisi sebelahnya. Press telapak tangan yang kanan di matras. Angkat tangan kirinya naik ke atas. Lalu angkat kaki kanannya naik ke atas. Lalu jari kakinya bawa menghadap ke arah lantai. Pinggulnya tutup ke arah lantai. Lalu dorong telapak tangan yang kanan. Lalu bayangkan tendang sesuatu di belakang. Lalu bernafas, inhale dan exhale di sini. Stay. Press telapak tangannya. Tarik pusarnya masuk ke dalam. Benar-benar aktifkan ototnya. Kalau mau jatuh, tahan dengan ototnya. Aktifkan otot lengannya yang di kanan. Kemudian kaki kanannya. Tahan di sini, inhale dan exhale. Nikmati panasnya, nikmati panas di lengan. Inhale sekali lagi, ambil nafas panjang. Lalu buang nafas, kembali tangan di matras dan kembali lutut di matras. Kemudian gulingkan ke kanan dan ke kiri. Oke, saya sudah cukup panas. Lumayan lah. Dari sini perlahan-lahan kita kembali mengaktifkan otot perut. Ini yang terakhir ya. Dari sini, scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Scoop tulang ekornya masuk ke dalam. Tarik pusarnya masuk ke dalam. Lalu dari sini perlahan-lahan. Angkat lututnya sekitar 5 cm dari matras dan nikmati. Inhale dan exhale. Di sini paha, lengan, perut semuanya bekerja. Tahan, benar-benar scoop tulang ekor dan tarik pusarnya masuk ke dalam. Inhale dan exhale di sini. Stay. Smile, jangan lupa tersenyum. Coba bayangkan orang yang kita sayang, tempat yang kita suka. Ambil nafas panjang, 2 nafas lagi, inhale. Buang nafas, exhale. Inhale, ambil nafas. Lalu buang nafas, kembalikan lutut ke matras dan kita lakukan child pose. Buka lutut selebar matras. Satukan ibu jari, kemudian dorong pinggulnya ke belakang sampai ketemu dengan tumit. Lalu
Taruh dahinya di matras, lakukan extended child pose. Stay di sini beberapa nafas. Teman-teman ada yang gak bisa lakukan child pose, kemarin saya sempat bikin tutorial. Nah, teman-teman boleh cek, ada di link di bawah. Bagaimana caranya kalau kita nggak bisa lakukan child pose, kalau kita nggak nyaman lakukan ini. Kemudian perlahan-lahan, jangan lama-lama, ambil nafas panjang, 1 nafas lagi, inhale, lalu exhale, pelan-pelan kita bangun. Oke, keringetan. Dari sini kita akan melakukan mirip-mirip, tapi kali ini fokusnya kepada lengan. Dari sini kita kembali ke tabletop, kemudian jejak jari kakinya, kita scoop kembali tulang ekornya masuk ke dalam, kita press telapak tangannya menekan ke arah lantai, lalu kita luruskan kaki kanan dan kita luruskan kaki kiri. Di sini teman-teman kalau misalnya pinggulnya drop, tarik sedikit naik, kalau terlalu ke atas dorong sedikit ke bawah, benar-benar lurus. Lalu bernafas inhale dan exhale di sini. Kalau di sini berat sekali rasanya, turunkan lututnya. Lalu lakukan hal yang sama, scoop tulang ekornya masuk ke dalam, press telapak tangannya di matras. Lalu bernafas inhale dan exhale. Boleh di sini dan boleh turun lututnya. Tahan di sini beberapa nafas, inhale dan exhale. Nikmati panas di lengan, nikmati panas di kaki, dorong tumitnya ke belakang, tarik pusarnya masuk ke dalam. Lalu perlahan-lahan taruh lututnya. Lalu tekuk sikunya, bawa tubuhnya ke bawah. Oke, Cobra. Press punggung kakinya di matras, kepit sikunya ke arah tubuhnya, angkat dadanya, inhale, lalu exhale. Kita mau lakukan Cobra tapi ditahan untuk menguatkan lengan. Jadi telapak tangannya boleh taruh di samping dada. Saya biasanya di bawah bahu sedikit. Lalu dari sini sikunya kepit ke arah tubuhnya, press punggung kakinya di matras. Angkat sedikit nggak apa-apa, nggak usah tinggi-tinggi, angkat sedikit tapi benar-benar rasakan lengannya yang bekerja. Dari sini perlahan-lahan angkat dada, angkat kepala, lalu tahan di sini. Di sini juga oke, yang penting rasakan lengannya yang bekerja. Bahunya jauhkan dari telinga, kepit benar-benar sikunya ke arah tubuhnya. Tahan beberapa nafas di sini. Lihat ke depan atau lihat ke ujung matras, stay, inhale, 2 nafas lagi, inhale panjang, buang nafas, exhale, tahan, stay, lalu perlahan-lahan release. Tumpuk tangan di depan, lalu taruh dahinya di tumpukan tangan, lalu stay dan relax. Inhale dan exhale di sini. Setelah ini kita akan melakukan counter pose atau pose untuk pendinginan. Kita mulai dengan spin pose. Oke, jadi si latihan penguatan otot ini sudah selesai. Kalau teman-teman misalnya masih penasaran, masih pengen ngelakuin, bisa diulang dari gerakan tiduran tadi yang pertama, yang kakinya 90 derajat, dan berhenti di sini karena setelah ini kita akan melakukan counter pose. Mulai dari pertama, siku ketemu, bahu dan sikunya sejajar. Suka keder yang ngomongnya. Bahu dengan sikunya sejajar, kemudian telapak tangannya tekan ke arah matras, jari-jarinya buka. Jadi apapun gerakannya, yang telapak tangannya menempel di matras, itu buka jarinya selebar-lebarnya. Lalu dari sini, jauhkan bahunya dari telinga, benar-benar putar bahunya, bawa ke belakang. Tekan pinggulnya ke matras, press punggung kakinya, lalu lihat ke depan atau lihat ke atas kalau nyaman. Lalu stay di spin pose beberapa nafas, inhale dan exhale. Nikmati. Ambil nafas panjang kembali. Buang nafas. 1 nafas lagi dan tersenyum, inhale. Lalu buang nafas. Oke. Buka sikunya ke samping.
telapak tangannya kembali ke samping dada, lalu angkat tubuhnya, bawa kembali ke tabletop, lalu kita kembali ke tiduran. Tiduran perlahan, boleh peluk lutut di depan dada. Selanjutnya kita akan melakukan bridge pose, atau apa itu? Pose jembatan, agak nggak enak sih bilangnya ya. Bridge pose. Oke, dari sini ukurannya adalah kita bisa menyentuh tumit kita. Telapak kakinya buka selebar pinggul. Kita sentuh-sentuh tumit kaki kita. Ini adalah ukuran yang pas untuk semua orang. Jadi tidak di sini, tidak di sini, tapi sentuh tumitnya dengan ujung jarinya. Lalu dari sini telapak tangannya jauhkan sedikit dari tubuhnya, lalu press telapak tangannya di matras. Lalu kita lakukan hal yang tadi, scoop tulang ekornya masuk ke dalam, spine-nya ketemu dengan matras benar-benar. Lalu angkat pinggulnya naik ke atas, dorong pinggulnya naik ke atas, ambil nafas panjang, inhale, buang nafas, kembalikan pinggulnya ke lantai. Oke, kita akan lakukan 3 kali dan yang terakhir kita akan tahan. Scoop tulang ekornya masuk ke dalam, press telapak tangannya di matras, angkat pinggulnya naik ke atas, inhale. Lalu exhale, kembalikan pinggulnya ke matras, relax. Kita lakukan sekali lagi dan yang terakhir kita tahan ya. Inhale, scoop tulang ekor masuk ke dalam, angkat pinggul, dorong setinggi-tingginya yang kita mampu, benar-benar dorong setinggi-tingginya, angkat pinggulnya naik ke atas. Tahan di sini beberapa hitungan, inhale dan exhale, tahan, press telapak tangannya di matras. Lalu buang nafas, kembalikan pinggulnya ke matras. Oke, dan peluk lututnya kembali ke depan dada. Gulingkan ke kanan dan ke kiri kalau nyaman, kalau nggak nyaman peluk aja. Hari ini mungkin kelihatannya simple, tapi kalau kita lakukan secara maksimal cukup bikin keringetan. Dari sini telapak tangannya rentangkan ke samping, lalu gulingkan lututnya ke arah kiri, lalu tengok ke arah telapak tangan yang kanan, pandangannya bawa ke telapak tangan yang kanan. Teman-teman di sini perhatikan, boleh membantu lutut kirinya pegang biar maksimal, dan perhatikan bahu kanannya. Kalau keangkat, coba bayangkan kita meraih sesuatu di sebelah kanan sehingga bahu kanan kita semakin dekat ke arah matras. Lalu inhale dan exhale di sini, stay, relax dulu, kita twisting. Lalu kembali ke tengah dan kita lakukan sisi sebelahnya. Jatuhkan lututnya ke arah kanan, lalu kita bawa, boleh bantu, lalu pandangannya bawa ke arah tangan yang kiri. Lalu kalau keangkat bahunya, coba bayangkan kita mau ambil sesuatu di depan, sehingga bahunya semakin menempel dengan matras bahu kirinya. Nggak nempel nggak apa-apa, yang penting adalah kita benar-benar seperti mendorong bahunya ke arah lantai. Lalu stay di sini, ambil nafas panjang, ambil nafas sekali lagi, inhale, lalu exhale, kembalikan ke tengah dan luruskan kaki dua-duanya. Enakin dulu punggungnya. Kita mau masuk ke pose terakhir, yaitu savasana. Penting sekali. Kita diam sejenak, menikmati nafas. Telapak tangannya menghadap ke arah langit-langit. Lalu inhale dan exhale di sini. Nikmati. Luangkan sekitar 5-10 menit untuk kita benar-benar menikmati, diam dan coba bernafas. Mungkin memang aneh, tapi saya rasa semua orang membutuhkannya biar kita tidak terlalu tergesa-gesa. Kita benar-benar bisa menikmati waktu sebentar saja untuk berdiam, untuk mendiamkan diri, mendiamkan pikiran kita. Teman-teman boleh menikmati waktu sebanyak-banyaknya di sini.
Untuk yang udah ikuti kembali. Tapi kalau yang masih mau menikmati waktu, silahkan matikan videonya, kemudian nikmati waktu dengan dirinya sendiri. Untuk kita yang sudah selesai, tepuk kembali kakinya, buka matanya, lalu pelan-lahan gulingkan tubuhnya ke salah satu sisi. Saya gulingkan ke kiri karena saya harus menghadap ke kamera. Lalu dari sini kita duduk kembali dan oke teman-teman, terima kasih sudah berlatih hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau ngulang, boleh setiap hari. Ini adalah latihan yang cukup aman dan sangat membantu kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Namaste.